Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami longsor. Peristiwa ini pun mengakibatkan 4 tewas dan 7 orang mengalami luka-luka. Empat warga di lingkungan Tapodede, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, tewas usai tertimbun tanah longsor pada Minggu malam. 4 korban tewas dalam peristiwa tersebut diantaranya Nasrul 40 tahun, Nurlela 24 tahun, Aisyah 4 tahun, dan 1 balita berumur yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, peristiwa longsor juga mengakibatkan 7 lain mengalami luka-luka dan setidaknya 2 bangunan rusak parah akibat diterjang longsor. Menurut informasi ada 3 titik longsor. Ya, yang baru dilewati baru 1, ini yang keduanya nih. Yang kedua nih. Siap. Jadi berapa korban longsor tadi malam, Pak? Kalau informasi tadi malam ada 3 yang meninggal dunia. 4 meninggal dunia. Ya, yang luka-luka? Kalau luka berat itu informasinya 7. Ya. Sementara sudah semua dirawat. Sudah dievakuasi ke rumah sakit semua. Iya. Longsor juga mengakibatkan akses jalan menuju lokasi terisolasi akibat tertutup material longsoran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan pemirsa melaksanakan pengobatan gratis bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Upaya pemulihan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Petugas gabungan berpatroli menembus lokasi terisolir untuk menyerahkan bantuan pangan untuk warga. Sementara itu TNI AL dari Balai Pengobatan Jala Medika Pangkalan TNI AL Tegal melakukan pemeriksaan kesehatan warga. Selain melakukan evakuasi korban tanah longsor, petugas juga melaksanakan bakti sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat. Sementara itu pencarian korban longsor terus dilakukan dengan menyisir sungai. Masih ada 1 korban belum ditemukan, yaitu Teguh 40 tahun warga Kayu Puring, Petung Kriono. Hingga saat ini 25 korban meninggal dunia ditemukan dan 3 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Tangis histeris juga menyambut kedatangan jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza saat tiba di kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Oshima Yukari, salah satu korban tewas akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka di Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu pagi dan disambut isak tangis keluarga serta kolega sesama pramugari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Ibunda Oshima, Ima Susanti, mengenang putri tercintanya sebagai sosok yang baik dan berprestasi. Kalau saya komunikasi sama Oshima Yukari itu terakhir tanggal 11 kan gitu, dia ngecek ke saya apa sudah dibeliin kipas angin atau belum kan gitu, karena dia inginnya di hari ulang tahun dia itu dia ingin beli kipas 40 sama kambing untuk disembelih, dimasak, dikasih ke tetangga gitu. Saya kirim foto ke dia tanggal 11. Itu dia bilang, udah tak beliin mbak. Itu dia bilang makasih. Habis itu tanggal 12-nya dia WA saya karena lihat status saya itu tangannya lebih putih tangan ibu daripada tangan saya itu kan itu. Nah itu yang terus tanggal 12-nya lagi sore itu dia tanya sama saya, Bu, Oshima sudah gajian. Karena dia gajian di BPN itu kan tanggal 10 itu. Dia tanya, ibu mau minta atau enggak gitu.
Sementara itu, jenazah korban kebakaran Glodok Plaza lainnya, Alia Belinda Kurapak, tiba di kampung halamannya di Tongkonan Tondok, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Kedatangan jenazah sang pramugari disambut isak tangis keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dengan dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga kepada arwah almarhumah. Ini secara adat mini. Nanti jam 1 ada ibadah, setelah itu di pemakaman. Jenazah Alia dimakamkan usai digelar prosesi adat. Dari Kendal dan Toraja Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, akibat banjir, rel kereta api di Gerobokan masih terputus. Petugas kini fokus dalam perbaikan tanggul untuk pembuatan konstruksi pengamanan rel guna mengantisipasi banjir susulan. Perbaikan rel kereta api di perlintasan Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Gerobokan, Jawa Tengah untuk sementara waktu dihentikan PT KAI mengingat kondisi tanggul yang masih menganga. Para pekerja kini fokus memasang konstruksi pengamanan rel dengan memperkuat penahan banjir. Proses itu dilakukan dengan menumpuk sak berisi kerikil dan pasir di bawah tanah penyangga rel perlintasan. Upaya ini untuk mengantisipasi luapan air Sungai Tuntang saat hujan deras melanda. Karena mau bikin konstruksi darurat ini untuk menanggulangi misalnya ada air datang lagi, dan untuk kedepannya ya menunggu perkembangan. PT KAI juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mempercepat pengerjaan penutupan tanggul Sungai Tuntang di samping rel perlintasan kereta. PT KAI juga meminta maaf kepada seluruh pelanggan karena semua perjalanan melalui jalur ini dialihkan dan sebagian lagi dibatalkan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi berhasil dibekuk anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur di Madiun. Polisi juga menggelar olah TKP di sebuah hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatrantas Polda Jatim meringkus pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di sebuah koper dan dibuang di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, polisi sempat kejar-kejaran dengan mobil pelaku A yang merupakan suami siri korban pada Sabtu tengah malam. Mobil mewah A akhirnya bisa diberhentikan polisi di Jalan Raya Madiun ketika sedang dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun. Setelah dibawa ke beberapa lokasi, Minggu malam pelaku digiring ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan. Tim Jatrantas Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Bener itu Dan. Ini malam ini ditangkap ya Dan. Besok dirilis. Ditangkap ya. Itu ada mutilasi Dan ya. Ditolong aku Dan ya. Dimutilasi Dan. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Sebelumnya pada Minggu siang, tim Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kasus mutilasi seorang sales kosmetik bernama Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Olah TKP yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan A, pelaku mutilasi, sekaligus suami siri korban. Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur.
Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menetapkan RTH alias A, 32 tahun, sebagai tersangka kasus mutilasi jasad wanita di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, 30 tahun, yang berprofesi sebagai sales kosmetik asal Blitar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman mengatakan, tersangka tega membunuh korban karena sakit hati dan cemburu. Petugas menyita sejumlah barang bukti, 3 buah mobil, 3 buah ponsel, kaos, dan celana tersangka, serta 1 buah pisau yang digunakan untuk memutilasi korban. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Sebelumnya, penemuan mayat dalam koper di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menggemparkan warga. Pelaku ditangkap pada Sabtu 25 Januari 2025. Pelaku mencekik korban hingga tak sadarkan diri saat berada di kamar sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku panik setelah mengetahui korban tewas, sehingga ia berusaha menghilangkan jejaknya dengan memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelah dimutilasi, pelaku memasukkannya ke dalam koper namun tidak muat. Akhirnya pelaku kemudian memutilasi bagian kaki kiri dan kanan korban serta kepalanya. Setelah melakukan aksinya, pelaku meminta bantuan kerabatnya untuk membuang tubuh korban di beberapa tempat. Di antaranya bagian tubuh yang ada di dalam koper dibuang di Desa Didapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Lalu potongan kaki ditemukan di Ponorogo dan kepala ditemukan polisi di Trenggalek. Polisi pun masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kerabat korban guna mendalami keterlibatan dalam kasus pembunuhan ini. Tersangka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdana di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan.
Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini kami hadirkan dialog bersama Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso untuk membahas lebih detail soal dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro dalam iNews Siang Senin 27 Januari 2025. Pertama, mendapat laporan itu terkait adanya gugatan gugatan dari 2 tersangka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ini. Kemudian IPW juga melakukan pengecekan terkait pemberitaan yang sudah ada. Jadi memang kita dapatkanlah informasi bahwa kasus terkait dengan 2 pelaku, yaitu saudara Arif dan juga saudara Bayu ini sebetulnya mandek mandek sampai dengan Agustus 2024. Kasus tersebut kan terjadi April April dilaporkan, kemudian dilakukan penyidikan, sebetulnya sudah cukup kuat, tetapi antara April sampai Agustus itu mandek. Nah, dari pendalaman IPW yang kami dapatkan, justru pengungkapan kasus ini sesungguhnya karena adanya satu pengawasan oleh atasan dari AKBP Bintoro, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan saat ini Kombes Ade Itnal melihat kasus ini mandek, kemudian mempertanyakan kasusnya mandek. Didapat informasi ada dugaan permainan 86 antara AKBP Bintoro dengan pihak tersangka. Nah, AKBP Bintoro kemudian dimutasi, dicopot dari jabatan Kasat Reskrim, kemudian dimasuk di Polda Metro tanpa jabatan Nah, kasusnya kemudian atas perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan dilanjutkan dengan kasat yang baru Karena kasus itu dilanjutkan, di mana awalnya 2 tersangka ini mendapatkan janji bahwa kasus itu akan dipetieskan, mereka tentu meradang meradang karena kasusnya lanjut, bahkan saat ini naik ke pengadilan. Maka Januari 2025 tanggal 7 mereka memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut komitmen atau janji daripada AKBP Bintoro bahwa kasus mereka akan dihentikan. Jadi terbukalah kasus ini. Pemirsa, 5 pekerja migran Indonesia ditembak aparat keamanan laut Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan.